Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah walladzina ma'ahu wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak jamaah sekalian, ini mohon maaf. Kemarin 2 minggu yang lalu, kami bersama-sama hadir di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat di proklamasi. Sebenarnya kehadiran itu bukan hanya pada 2 minggu yang lalu aja. Jadi maraton sudah 2 bulan lebih kita diundang untuk hadir bersama-sama di kantor MUI. Nah, dari sini saya akan memulai sharing ini sebenarnya Bapak jemaah sekalian, para guru. Jadi dalam acara 2 minggu yang terakhir itu sosialisasi hasil yang sudah digodok oleh Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk fatwa. Jadi ada fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 83 tahun 2023. Fatwa itu terkait dengan agresi penjajahan yang dilakukan oleh Israel ke Palestina, dan kita sosialisasikan bersama-sama Bapak jamaah sekalian dalam rangka perjuangan masyarakat Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Tidak tanggung-tanggung, waktu pertemuan itu kami berdiskusi langsung dengan Ketua Basnas Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Nur Ahmad. Ini komandannya Ustadz Soleh. Ada Ustadz Soleh ya? Oh, enggak ada. Ini komandannya Ustadz Soleh. Beliau itu baru saja kembali mengantarkan bantuan Republik Indonesia sekitar senilai 20 miliar ke Palestina. Jadi beliau langsung yang mengawal bantuan itu. Dikawal langsung oleh Ketua Basnas Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Nur Ahmad. Nah, beliau bercerita, Pak, walaupun sebenarnya warga lain maksudnya itu sangat terisolasi untuk masuk ke wilayah Palestina, sangat tidak mungkin. Jadi kalau ada kita yang bertekad bulat menyiapkan semangat untuk langsung berjihad ke Palestina, itu tidak mungkin masuk, Pak. Jadi lewat Mesir, lewat Rafah, itu dibilang, Pak, kalau mau masuk ke Palestina, Bapak nggak usah masuk, nanti malah justru meribetkan kami, katanya. Maka kemudian Majelis Ulama Indonesia menggodok fatwa. 1 itu tentang keharaman menggunakan produk-produk makanan, minuman yang terafiliasi membantu serangan Israel ke Palestina. Nah, itu nanti mungkin Ustaz Nisin ya, dari pengurus-pengurus bisa kita download di YouTube, download di Google, apa saja produk yang terafiliasi membantu perjuangan atau membantu serangan Israel ke Palestina, itu diharamkan oleh MUI untuk memakai dan mengkonsumsinya. Itu
bentuk dari bantuan kita, Pak? Ya Ustadz, kami di warung sudah membeli, sudah di stok. Gimana dong kalau nggak dijual kan rugi. Rugi 10.000, 20.000, 200.000 itu tidak seberapa dibanding dengan nyawa warga Palestina yang sampai hampir 2 bulan serangan Israel. Ini jangan disebut peperangan, Pak. Ini persis seperti Belanda menjajah Indonesia. Persis. Mungkin lebih dari itu. Hampir 2 bulan serangan, itu sudah 15.000 orang yang meninggal. Itu yang meninggal. Belum lagi yang terkubur hidup-hidup yang tidak sempat diselamatkan. Kan rumah-rumahnya dibom tuh. Jadi ada yang sempat diselamatkan, ada yang tidak sempat karena sudah terkubur. Yang sempat terkubur itu diperkirakan 5.000. Jadi ada 20.000 nyawa yang meninggal di Gaza dalam hampir serangan 2 bulan. Peperangan 2 bulan. Jadi kalau 2.000 itu semeruyung lebih, ya kan? 2.000 yang mati, yang meninggal. Luar biasa. Dan yang meninggal itu, Pak, bukan yang tersangkut, yang ikut secara aktif dalam peperangan, bukan. Yang meninggal itu adalah perempuan dan anak-anak. Karena perempuan dan anak-anak itu yang berlindung di rumah. Yang laki-laki dewasa, itu mereka bergerilya. Jadi persis yang dilakukan oleh dulu Jenderal Sudirman, para kiai kita yang mobilisasi santri untuk bergerilya melawan penjajah Belanda, persis kayak gitu. Nah, orang-orang yang mempersenjatai diri, jadi kampungnya diserang, Pak, kampungnya diserang, diduduki, orang-orangnya ditembaki, datang ke rumah, disodorin pistol, Pak, kamu keluar dari rumah ini akan kami ambil, gitu modelnya, Pak. Begitu modelnya. Kemudian orang-orang tersebut yang mempunyai nyali membentuk pasukan mempersenjatai diri namanya Hamas. Jadi Hamas itu sebenarnya sama statusnya seperti Jenderal Sudirman karena nggak mampu head to head berhadapan langsung dengan Belanda yang meriamnya lebih canggih, yang senjatanya lebih canggih, nggak mampu berhadapan langsung, kemudian memilih taktik perang gerilya. Disergap, kemudian kita lari lagi. Disergap, kemudian kita lari lagi karena nggak mampu berhadapan langsung. Itulah Hamas. Jadi kalau misalnya Hamas itu dianggap sebagai dalam bahasa Israel itu Hamas itu dianggap sebagai, ya samalah seperti Belanda menganggap pejuang kita, dianggapnya ekstremis kan. Kalau Israel menganggap Hamas itu sama dengan ISIS. ISIS itu pengacau keamanan atau pemberontak. Padahal sebenarnya mereka itu adalah pejuang yang memperjuangkan setiap jengkal tanahnya yang diambil oleh Israel. Di situ ada Fatah yang lebih moderat. Tapi pada akhirnya, maaf Bapak jamaah sekalian, memang pada akhirnya dalam kondisi yang seperti ini, justru orang-orang yang dianggap radikal atau ekstrim, itulah yang komit memperjuangkan. Fatah sekarang tidak kedengaran suaranya. Dulu komandannya Yasser Arafat, PLO itu. Pembebasan rakyat Palestina, tapi dia lebih memilih jalan damai, lebih memilih jalan diplomatis. Jadi sekarang itu sudah hampir 20.000 yang meninggal. Dan memang targetnya kalau kita lihat, nanti kita bahas siapa sih Israel ini sebenarnya dan siapa Palestina. Jadi kalau kita lihat Israel itu menduduki Palestina itu awalnya cuma 30% yang disediakan oleh Inggris melalui perjanjian Padesias itu. Jadi 40% Palestina dibelah di tengah-tengah. Tapi setelah itu sekarang Palestina yang diduduki oleh bangsa Palestina itu hanya tinggal tidak lebih dari 10%. Jadi sama kayak Belanda minta tanah.
diambil. Sekarang tinggal 10%. Begitulah kondisinya, makanya MUI menyarukan kepada kita bersama, pertama dalam fatwa itu haram memakai produk yang berafiliasi kepada Israel. Maaf saya nyebut karena ini kampanye kita kan. Maaf saya nyebut KFC dan CFC dan seterusnya. Kalau biasa minum di Starbucks, nggak usah minum di Starbucks, minum di Starling aja. Starbucks keliling. Yang keliling pakai sepeda ya Pak. Itu. Kemudian tetap menyerukan kepada masyarakat kita, karena kita nggak mampu berperang secara fisik ke situ, tetap menyerukan kepada masyarakat untuk tetap menggalang bantuan dana. Nah, itu dari masjid dan musola, kemarin dari BKMM ada, dari BKKM juga ada, kita serahkan ke MUI ya kan? MUI. Saya dengar dari bantuan dari warga Depok untuk Jawa Barat itu malah bantuan yang paling tinggi se-Jawa Barat. Alhamdulillah, 20 miliar ya. 24 atau 23 miliar gitu. Bantuan yang paling tinggi se-Jawa Barat itu dari warga Depok. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari perjuangan kita membantu Palestina. Yang ketiga, karena sekarang mainnya lagi ramai di sosial media. Walaupun sosial media itu semuanya yang punya itu Yahudi. Jadi kalau ada kita ngomong-ngomong tentang Palestina di di sosial media, itu pasti nanti ratingnya akan diturunkan atau diblok. Tapi nggak apa-apa, itu kan bagian dari perjuangan. Bagi bapak-bapak yang sibuk, yang biasa dengan bikin konten sosial media, silakan selalu viralkan hal-hal yang terkait dengan perjuangan Palestina. Nah, sekarang singkat saja, sebenarnya saya membaca sebuah tulisan dari John Kitto, dari dia non-muslim. Dia bercerita banyak tentang siapa sebenarnya Israel dan bagaimana dengan Palestina. Ada di dalam Al-Quran dikatakan, masuklah kamu ke dalam bumi yang suci, Ardul Muqaddasah, kan gitu ya. Nah, seolah-olah itu dijadikan justifikasi oleh Israel bahwa Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan Allah untuk mereka. Itu hampir dari semua kitab ada. Di Zabur ada, di Taurat ada, di Injil ada, di Al-Quran ada. Nah, sebenarnya kalau kita melihat secara sejarah, Palestina itu jauh generasi ke-7 setelah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam kemudian turun anak-anaknya. Generasi ke-7 itu Nabi Nuh. Yang satu di dalam Al-Quran diceritakan ada yang namanya ketika dia naik kapal, dia nggak mau, dia pengen ya udahlah saya naik ke gunung saja, mencari tempat yang paling tinggi. Di tempat yang paling tinggi itu nanti insya Allah aman kan gitu. Rupanya banjir di zaman Nabi Nuh itu menenggelamkan puncak gunung. Jadi kalau puncak gunung saja tenggelam, itu gimana dengan Monas? Iya Pak, Monas itu di dataran rendah kan. Nah kalau ini puncak gunung, puncak misalnya Masjid At-Ta'awun aja tenggelam. Apalagi Monas. Nah ketika tenggelam itu Kan'an tidak ikut dengan Nabi Nuh, dia tenggelam. Yang ikut dengan Nabi Nuh 3 anaknya Ham, Sam, Yafis. Ham, Sam, dan Yafis inilah kemudian yang mengembara ke seluruh pelosok dunia yang menjadi asal muasal dari penduduk yang ada di bumi, di seluruh antara bumi. Kalau Sam itu dia berkelana ke Eropa, yang kemudian disebut, kalau sekarang kita menyebut Amerika itu dengan Paman Sam ya. Nah itu kampungnya anaknya Nabi Nuh yang Sam. Yang Ham ini dikabarkan dalam beberapa kitab itu, Nabi Nuh itu setelah kapalnya, setelah banjir surut, itu kapal itu kandas. Kandas itu di sekitar Babilonia. Babilonia itu di sekitar Syria atau Irak sekarang.
Jadi sekitar-sekitar itu, Irak, Yordan, Lebanon ya, daerah konflik sekarang itu. Jadi dahulu itu memang sudah menjadi jazirahnya para nabi. Itu utaranya semenanjung Arabia. Jadi lebih ke selatan lagi nanti ada Mekah, Madinah. Lebih ke selatan lagi nanti ada Yaman, Oman, Uni Emirat Arab. Jadi generasi yang mendiami atau generasi Palestina ini sebenarnya adalah anak Nabi Nuh yang bernama Ham, itu tinggal di sekitaran Babilonia itu, dan kemudian dia menyebar di sekitaran semenanjung Arabia bagian utara itu, dan salah satu dari keturunan beliau itulah yang menduduki Palestina itu. Dan di zaman itu menurut John Alkito itu sudah ada sebutan Gaza. Jadi Gaza itu sebenarnya generasi kedua setelah Nabi Nuh. Jadi sudah lama sekali sebenarnya. Nah sekarang Israel. Israel ini sebenarnya adalah anak dan keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita ngomongin Israel, Bani Israel itu sebenarnya kita melihat kalau kita merunut silsilahnya itu dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini sebenarnya generasi ketujuh setelah Nabi Nuh dari anak beliau yang bernama Ham itu. Jadi darahnya sebenarnya Nabi Ibrahim ini walaupun dia lahir di Irak, tapi darahnya masih darah Palestina sebenarnya. Dari Nabi Ibrahim itu lahir anak dua. Walaupun Nabi Ibrahim itu di awal-awal dikatakan tidak akan mempunyai anak. Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'alar ra'su syaiba. Tidak akan mempunyai anak. Menikah pertama dengan Siti Sarah tidak punya anak. Menikah lagi yang kedua dengan Siti Hajar. Dengan Siti Hajar dapat anak Nabi Ismail alaihimussalatu wassalam. Dengan Siti Sarah ini setelah mendapatkan anak dengan Ismail, dengan Siti Sarah ini ternyata kemudian dikhabari oleh Allah untuk dapat anak lagi. Kemudian inilah yang membuat Siti Sarah ini membuat dia tertawa sepanjang hidupnya. Dapat dibayangkan Pak, istri pertama didiagnosa mandul, tidak akan punya anak, sudah tua. Nikah lagi suaminya dengan yang kedua. Yang kedua ternyata dapat anak. Kira-kira gimana psikologi istri pertama? Stres luar biasa kan? Ketika diberi kabar akan mendapatkan anak, dia langsung ketawa. Bagaimana senangnya yang sudah didiagnosa mandul dan sudah menikah lagi suaminya. Kemudian ternyata dia mendapat anak, Pak. Mendapat anak. Dan anaknya kemudian inilah anak yang sangat viral. Karena dari generasi anak yang dari Sarah inilah lahir para nabi dan rasul sampai akhir zaman kecuali Muhammad. Nabi Muhammad SAW itu lahir dari generasi Ismail. Nah Siti Sarah anaknya bernama Ishak. Nabi Ishak. Nabi Ishak kemudian lahir itu bertiga bersaudara. Nabi Ishak ini kemudian melahirkan anak salah satunya bernama Yakub. Yakub inilah nenek moyang bangsa Bani Israel. Jadi Yakub ini atau Nabi Yakub, beliau itu sangat terkenal dengan munajatnya yang sangat tinggi kepada Allah. Ketika anaknya Yusuf dibunuh oleh saudaranya, Nabi Yakub ini bermunajah kepada Allah sambil menangis. Saking khusyuknya dan saking menghayatinya beliau itu menangis sampai matanya buta. Kan gitu ya Pak, kisah Nabi Yusuf ya. Jadi Nabi Yakub ini anaknya 12, salah satu Nabi Yusuf. Ada Bunyamin di situ, ada Ruben di situ, ada Simon. Jadi Simon itu yang juri Juri pemilihan bakat di Amerika itu, Simon itu ternyata nama dari anak Nabi Yakub. Ya, Bunyamin, kemudian ada Imran, ada Nefiti, ada Dea, ada Dian.
Ada 12 anak beliau itu. Itulah yang terdapat dalam mimpinya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf melihat ada 11 bintang, ada bulan, ada matahari, hum li sajidin, sujud kepada Nabi Yusuf. Nah, karena Nabi Yusuf ini klan terkuat dari anak Nabi Yakub, maka yang 11 lain ini berkomplot, berencana untuk menghabisi atau menghilangkan Nabi Yusuf, karena dianggap ini sebagai anak yang paling disayangi oleh Nabi Yakub. Maka dibuanglah dia ke dalam sumur. Padahal sebenarnya dari 11 temannya itu merencanakan membunuh. Tapi karena anak yang pertama yang bernama Ruben, itu dia menyelamatkan adiknya. Kan targetnya menjauhkan Nabi Yusuf dari Nabi Yakub, bapak kita. Jadi kalau dibunuh, itu dosanya terlalu besar. Mendingan gak usah dibunuh. Akhirnya dibuang ke dalam sumur. Dibuang ke dalam sumur, kemudian kita cepat saja dipungut oleh dipungut oleh pedagang, dan kemudian dijual. Akhirnya dia dibeli oleh salah seorang perdana menteri di Mesir. Maka kemudian Nabi Yusuf hidup di Mesir. Setelah dia berhasil dan sukses hidup di Mesir, itu keluarganya yang 12 tadi, anak dari Nabi Yakub, generasi Bani Israel itu dibawa ke Mesir. Jadi Bani Israel ini Pak, dari Palestina pindah ke Mesir, pindah lagi ke Palestina, pindah lagi ke Mesir, pindah lagi ke Turki, pindah lagi ke Palestina. Begitu aja tiap tahun. Ada siklus 40 tahunan, bangsa Bani Israel ini selalu dihajar habis-habisan, dijadikan budak, dibunuhi. Bahkan di zaman Nabi Musa, anak laki-laki yang lahir dibunuh. Begitulah. Maka psikologi Bani Israel ini Bapak-Bapak jamaah sekalian dapat kita baca dalam kisahnya Nabi Musa, dalam kisahnya Nabi Isa, bahkan dalam kisahnya Nabi Yusuf sendiri, bagaimana Bani Israel itu seperti sekarang. Ini terakhir, Israel itu setelah selesai gencatan senjata, sudah mengumumkan tidak ada lagi istilah gencatan senjata. Jadi trauma yang dibawa turun-temurun itu, di zaman Fir'aun dibunuhi, kemudian dibantu oleh Nabi Musa, diajak menyeberang laut untuk menyelamatkan diri, balik lagi ke Palestina. Tapi belum sampai di Palestina, Nabi Musanya keburu meninggal. Dan mereka ini diselamatkan oleh muridnya Nabi Musa, Yusha bin Nun, untuk kembali ke Palestina. Jadi balik lagi ke Palestina. Pas awal-awal Masehi, Palestina itu dikuasai oleh Romawi, dihajar lagi habis-habisan di situ, dibantai lagi habis-habisan. Jadi bangsa Bani Israel ini bangsa yang sudah berkali-kali mengalami penjajahan, perbudakan, pembantaian. Jadi kalau sekarang penyakitnya seperti itu, menurut ahli psikologi, itu adalah sifat di mana orang-orang yang sudah lama mengalami penekanan, tekanan, penyiksaan, itu akan tetap membawa di dalam dirinya. Nanti kalau dia sudah senang, kalau dia sudah berada di satu tempat, sudah nggak disiksa lagi, itu karakter itu masih akan tetap terbawa. Jadi sudah lama disiksa di zaman Belanda ya Pak. Nah, kemudian ada bagian dari orang-orang yang dulu di zaman Belanda itu menjadi pengkhianat bangsa, kan ada. Nah, orang-orang ini akan tetap menjadi seperti itu. Jadi kalau sengaja membunuh anak, membunuh wanita, itu adalah tabiat yang sudah dari Qainuqa. Ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, 3 Bani. Kemudian ada satu kampung yang khusus Yahudi di situ, namanya kampung Khaybar. Kampung tapi punya benteng kokoh, ada bentengnya itu benteng yang tidak mungkin ditembus. Nah, itulah model-model Yahudi. Jadi Yahudi itu karena secara psikologi dia mempunyai ketakutan yang luar biasa di dalam dirinya karena sudah terbiasa dengan penyiksaan. Jadi kalau tinggal di satu daerah itu selalu bikin benteng, selalu bikin spionase, selalu bikin spionase. Jadi
cara Yahudi itu persis seperti yang dilakukan Belanda ketika menjajah Indonesia. Jadi masuk, kemudian diadu domba rakyatnya, kemudian dikuasai perdagangannya. Jadi dari data yang disampaikan John Kitto, sebenarnya tokoh-tokoh VOC itu orang Yahudi, Pak. Walaupun mereka dari bangsa Belanda. Nah, biar gak terlalu panjang Bapak jamaah sekalian, saya ingin kembali bahwa sebenarnya tanah yang dijanjikan untuk Palestina, menurut analisa para ulama, dan John Kitto ini menulis dalam bukunya itu, dalam catatannya itu, sebenarnya bumi itu bukan dijanjikan Allah untuk mereka. Tapi Allah mengatakan, kalian ini sudah di mana-mana dimusuhi, diperangi, maka masuklah kalian ke dalam bumi yang suci, Ardul Muqaddasah, Al-Aqsa, untuk kalian tinggal bersama penduduk dan aman di dalamnya. Jadi hanya di Palestina itulah mereka bisa aman. Bahkan terakhir di zaman Nazi, itu tetap dibantai kan. Perang Dunia Pertama, itu tetap dibantai. Jadi hanya di zaman Islam dan di wilayah Islam lah orang-orang Bani Israel ini bisa hidup tenang. Dan mereka tidak menerima, awalnya kan mereka sangat mengharapkan kedatangan Nabi Muhammad. Dan mereka tidak menerimanya, kenapa? Karena dia mengharapkan Nabi Muhammad itu dari jalur nenek moyang mereka, Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu lahir Musa, lahir Daud, lahir Sulaiman, lahir Zakaria, lahir pokoknya generasi Nabi semuanya turun dari keluarga besar Israel ini, Nabi Yakub. Tapi Nabi Muhammad lahir dari Bani Ismail alaihissalam. Nah, mereka kecewa karena itu bukan dari kalangan, dari golongan, dari kelompok mereka. Makanya sebenarnya jamaah sekalian, antara Bani Israel atau Israel sekarang dengan umat Islam itu tidak akan pernah bersatu. Tidak akan pernah bersatu. Dan itu sudah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan sekali lagi terakhir itu statementnya kita dengar, tidak ada gencatan senjata. Dan Israel sekarang sedang memantik perang besar. Karena itu daerah-daerah sekitaran Lebanon, Yordan, kemudian Aman, Yordania ya, itu sudah menyiapkan pasukan. Bukan hanya itu, Cina sudah mengirim kapal induk, Amerika sudah mengirim kapal induk. Ini serang memantik perang besar. Dan kalau ini terjadi, inilah siklus 400 terakhir, 400 tahun yang terakhir dalam kehidupan Bani Israel. Mereka akan habis di sini. Kalau semua bangsa berperang dan bangsa Arab bersatu untuk memerangi Bani Israel atau Israel, maka pada kesempatan atau pada peristiwa yang terakhir ini mereka akan dihabisi. Dan itulah janji Allah. Dan berita buruknya itulah salah satu tanda akhir zaman. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.